Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prabowo Subianto dituding akan mendirikan negara khilafah. Itu kira-kira framing yang ditujukan kepada Pak Prabowo Subianto ketika menjelang pemilu presiden tahun 2019. Pemirsa sekalian, apakah sekarang framing itu tetap akan tertuju kepada Pak Prabowo Subianto? Tentu saja tidak, karena setiap framing itu ditujukan memang untuk menjatuhkan calon-calon tertentu. Dan yang seperti itu sudah biasalah pemirsa sekalian. Jadi kalau di pemilu 2019 pertarungannya adalah Prabowo didukung oleh kelompok yang pro khilafah, padahal belum tentu Pak Prabowo tentang Islam belum tentu juga menguasai, tapi ya itulah yang terjadi pemirsa sekalian. Kemudian Pak Jokowi di framing didukung oleh orang-orang yang dekat dengan PKI, itu sudah biasa. Pemirsa sekalian, begitu juga masuk di pemilu 2024 nanti. Nah, ini sudah mulai sekarang sudah mulai calon-calon yang sudah muncul itu sudah menemukan kelemahan-kelemahan apa yang bisa ditembakkan kepada calon-calon presiden yang potensial untuk dicapreskan. Jadi kalau sekarang ini misalnya Pak Anies sudah di framing akan mendirikan negara khilafah sebagaimana Pak Prabowo di tahun 2019, karena yang paling pantas untuk dituduh itu adalah Pak Anies Baswedan, mosok Pak Prabowo. Wah, itu sudah bukan zamannya lagi. Nah, kemudian Pak Prabowo di framing sebagai apa? Sebagai pengkhianat, karena dulu didukung oleh kaum oposan, kemudian bergabung dengan pemerintah, kemudian dituduh sebagai apa? Proyek food estate-nya gagal, melangkrak. Nah, itu sudah biasa. Jadi tidak perlu baperan lah ya, kalau memang mau menjadi capres. Nah, kira-kira kalau Pak Ganjar Pranowo di framing sebagai apa? Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi termiskin di Pulau Jawa. Nah, itu pasti yang akan diserangkan kepada Pak Ganjar Pranowo. Kemudian Pak Ganjar Pranowo akan selalu dimunculkan pernyataannya yang kontroversi bahwa dia penyuka video porno. Apa salahnya? Oh, saya sudah dewasa. Wah, itu pasti akan diulang-ulang terus pemirsa sekalian. Yang seperti itu tidak perlu baper, tidak perlu dibawa perasaan, karena berbagai isu memang tujuannya untuk menjatuhkan, untuk mengunggulkan calon yang didukungnya. Itu sudah biasa. Itu tadi sekedar contoh. Kalau misalnya ada calon, ada Jawa, non Jawa, pasti isunya adalah isu kesukuan. Kalau calonnya itu perbedaannya adalah masalah agama, Islam dan non Islam, pasti yang muncul adalah persoalan-persoalan agama. Itu sudah otomatis yang seperti itu. Bahkan negara yang sudah dianggap dewasa demokrasinya saja, di Amerika hal-hal seperti itu pasti muncul. Tapi bagaimana seharusnya masyarakat mencermati itu? Nah, disinilah perlunya masyarakat kita untuk kita didik untuk bisa mencermati
dari sekian calon-calon presiden yang potensial untuk maju di dalam kontestasi 2024 nanti, untuk dicermati apa prestasinya. Kalau kita melihat Anies Baswedan, apa prestasinya ketika dia memimpin Jakarta selama 5 tahun? Track recordnya seperti apa ketika memimpin Jakarta? Konsistensinya ketika dia dijagokan menjadi gubernur Jakarta, akhirnya terpilih, apakah dia berhenti di tengah jalan karena tertarik untuk menjadi presiden atau wakil presiden misalnya? Hal-hal seperti inilah yang harus dicermati oleh masyarakat. Track recordnya seperti apa ketika dia menjadi ketika di masa mudanya, oh ternyata dia termasuk siswa atau mahasiswa yang berprestasi, di usia mudanya saja sudah beraudiensi dengan Putin misalnya, dengan Pak Presiden Soeharto pada masa itu misalnya. Bagaimana track recordnya ketika bertugas sebagai rektor termuda pada waktu itu, rektor di Universitas Paramadina. Hal-hal seperti itu yang harus dikritisi dari setiap kandidat presiden yang ada. Terobosan-terobosannya seperti apa, itu yang harus dikritisi. Begitu juga dengan Pak Prabowo, dengan Pak Ganjar Pranowo. Supaya apa? Betul-betul masyarakat ini mendapatkan pilihan dan bisa memilih calon-calon, bukan hanya persoalan senang tidak senang, like dislike, tapi memang karena faktor dari prestasi yang bisa mendukung di dalam tugasnya menjadi presiden ke depan nanti. Karena idealnya pemirsa sekalian, seorang pemimpin negara itu paling tidak punya 5 karakter. Nah, kalau dalam sifat Rasulullah itu ada yang namanya sidik, amanah, tablik, fatonah. Tapi kalau dalam perspektif saya, seorang calon pemimpin itu paling tidak punya 5 hal yang perlu kita kritisi. Yang pertama, harus punya narasi, punya gagasan. Apa sih gagasannya Pak Anies Baswedan? Apa sih gagasannya Pak Ganjar Pranowo? Apa sih gagasannya Pak Prabowo Subianto ketika beliau menjadi pemimpin? Apa terobosan-terobosannya? Itu yang harus dikritisi, karena Indonesia ini adalah negara besar dengan kompleksitas masalah yang luar biasa. Hutang yang 7.000 triliun lebih itu bukan persoalan sederhana. Siapapun nanti yang akan jadi presiden Indonesia, 7.000 nanti yang akan diwariskan oleh Pak Jokowi Amin Ma'ruf Amin ini 7.000 triliun. Padahal APBN kita setiap tahunnya hanya kurang lebih 2.000 triliun. Bayangkan pemirsa sekalian, bagaimana ini? Siapa presiden yang punya gagasan yang brilian, jenius? Inilah yang harus kita tagih selama masa menjelang kampanye ini. Yang kedua, calon presiden kita harus juga bisa berorasi. Apa itu orasi? Menyampaikan gagasannya itu, mengkomunikasikan, punya gagasan dan bisa mengkomunikasikan. Dalam level dunia harus bisa berdiplomasi.
Seorang presiden tidak bisa berdiplomasi, bahasa internasional belepotan, bagaimana dia bisa meyakinkan orang luar negeri bahwa Indonesia ini punya keunggulan yang kompetitif? Bagaimana bisa? Yang ketiga, harus punya relasi. Nah, relasi ini kaitannya dengan pengalaman ketika dia sebelum bisa menjadi presiden. Pak Prabowo seperti apa relasinya di dunia? Tentu sudah teruji karena dia punya perusahaan di Yordania. Hubungannya dengan luar negeri luar biasa. Pak Anies Baswedan, castisus ngomong bahasa Inggrisnya, tentu punya relasi di luar negeri, kenal dengan Pak Ganjar Pranowo misalnya, seperti apa? Itu harus dikorek itu, relasinya itu. Yang keempat adalah aksinya. Nah, aksi di sini bisa dilihat dari ketika beliau-beliau ini punya gagasan dan bagaimana beliau merealisasikannya. Misalnya Pak Prabowo sebagai Menhan dikasih tugas untuk mewujudkan food estate. Bagaimana kelanjutannya? Berhasil atau tidak? Ketika Pak Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah, bagaimana aksinya di dalam mengeksekusi perannya sebagai Gubernur Jawa Tengah? Mampu tidak? Kalau tidak mampu, inilah yang harus menjadi telaan kekritisan masyarakat kita dalam memilih seorang pemimpin. Pak Anies Baswedan bagaimana? Ayo kita, kalau perlu kita telanjangi apa aksinya ketika memimpin di Jakarta. 5 tahun memimpin di Jakarta, laporan keuangannya selalu WTP, wajar tanpa pengecualian. Ya, mungkin itu prestasi, atau prestasinya karena banyak mendapatkan penghargaan, mungkin itulah prestasi. Ayo kita munculkan itu semuanya. Kemudian yang terakhir adalah kolaborasi, kerjasamanya, terobosan-terobosannya dalam kepemimpinan. Kalau saya singkat, menjadi norak. Jadi pemimpin itu harus norak, punya narasi, bisa orasi atau bisa berkomunikasi, punya relasi, bisa aksi, dan bisa berkolaborasi. Jadi yang kita pilih ini betul-betul pemimpin yang punya kemampuan, bukan hanya pemimpin-pemimpin yang di framing jelek, yang di framing bagus karena pencitraan yang tidak perlu di masa lalu. Mulailah kita menjadi pemimpin atau pemilih yang cerdas, sehingga betul-betul Indonesia ke depan menjadi negara yang kuat, menjadi negara yang hebat, menjadi negara adidaya, ataupun menjadi negara superpower. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.